pagi anak-anak. Bapak harap kalian semua dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun. Meskipun di masa-masa pandemi seperti ini, Bapak harap kalian tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga 3M, mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar kimia di semester keempat, yaitu semester genap di kelas 11 tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini, materi di semester 2, kita akan membahas tentang larutan asam dan larutan basa. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, bahwa di dalam mempelajari asam basa, kita akan mendasarkan pada beberapa definisi tentang asam dan basa itu sendiri. Yang pertama itu adalah definisi asam basa menurut seorang ahli yang bernama Arrhenius, di mana Arrhenius menjelaskan bahwa zat yang disebut asam adalah zat yang bila dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion H+ atau disebut dengan ion hidrogen. Sedangkan valensi asam itu ditentukan oleh jumlah ion H+ yang dimiliki oleh zat tersebut. Ada beberapa valensi asam. Ada asam bervalensi 1 yang disebut dengan asam monoprotik, yaitu asam yang memiliki 1 ion H+. Contohnya adalah asam klorida HCl. Jika diionkan, HCl ini akan terion menjadi 1 ion H+ dan 1 ion Cl-. Contoh yang kedua adalah asam bromida. Asam bromida jika diionkan, dia akan menghasilkan 1 ion H+ dan 1 ion Br-. HCl dan HBr ini kalau diionkan menghasilkan 1 ion H+. Karena jumlah ion H+-nya ada 1, maka asam ini disebut dengan asam valensi 1. Masih banyak contoh asam valensi 1 yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah asam valensi 2 atau disebut dengan asam diprotik. Contohnya adalah asam sulfat H2SO4. Jika diionkan akan menjadi 2 ion H+ dan 1 ion SO4 2-. Asam karbonat H2CO3 jika diionkan akan menghasilkan 2 ion H+ dan 1 ion CO2 2-. Nah, karena menghasilkan ion H+ sebanyak 2, maka disebut dengan asam bervalensi 2. Sedangkan asam berikut adalah asam bervalensi 3, yaitu disebut dengan asam triprotik. Contohnya adalah asam fosfat H3PO4. Jika diionkan akan menjadi 3 ion H+ dan 1 ion PO4 3-. Kemudian asam fosfit H3PO3. Jika diionkan, maka asam ini akan menghasilkan 3 ion H+ dan 1 ion PO3 3-. Nah, karena jumlah ion H+ yang dihasilkan dari asam-asam ini adalah 3, maka asam ini disebut dengan asam valensi 3 atau asam triprotik. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Valensi basa itu ditentukan oleh jumlah ion OH- yang dimiliki. Ada basa bervalensi 1, contohnya adalah basa natrium hidroksida yang sehari-hari dikenal dengan nama soda api. Ini terion akan menjadi ion Na+ dan
OH-. Basa KOH, kalium hidroksida, jika diionkan menghasilkan K+ dan ion OH-. Karena jumlah OH- yang dihasilkan sebanyak 1, maka basa ini diberi atau dikelompokkan ke dalam basa bervalensi 1. Sedangkan basa bervalensi 2, contohnya adalah kalsium hidroksida, CaOH 2 kali menjadi Ca2+ dan 2 OH-. Barium hidroksida menjadi Ba2+ dan 2 OH-. Karena jumlah OH- yang dihasilkan sebanyak 2, maka disebut dengan basa bervalensi 2. Sedangkan basa bervalensi 3, contohnya adalah aluminium hidroksida, AlOH 3 kali menjadi Al3+ dan 3 OH-. FeOH 3 kali, besi 3 Romawi hidroksida akan menghasilkan Fe3+ dan 3 OH- dan seterusnya. Jadi valensi basa ditentukan oleh jumlah OH- yang dimiliki, sedangkan valensi asam ditentukan oleh jumlah ion H+ yang dimiliki oleh zat tersebut. Kemudian ada teori yang kedua, yaitu teori Bronsted-Lowry. Seorang ahli yang bernama Lowry itu mencoba untuk mengamati, ternyata ada zat-zat yang termasuk ke dalam kriteria asam dan basa dan tidak bisa dijelaskan berdasarkan teori Arrhenius. Maka Bronsted-Lowry mendefinisikan asam basa itu berdasarkan keterlibatan ion hidrogen atau proton. Zat dikatakan asam menurut Bronsted-Lowry adalah zat yang dapat memberikan ion hidrogen atau proton. Karena memberi, maka Bronsted-Lowry memberi nama donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion hidrogen atau menerima proton. Karena menerima, maka disebut sebagai aseptor proton. Sehingga keterlibatan asam basa itu adalah keterlibatan tentang ion hidrogen. Contohnya adalah HNO3 asam nitrat dengan air H2O menjadi H3O+ plus NO3-1. Perhatikan reaksi ke arah kanan. HNO3 setelah bereaksi berubah menjadi NO3-. Berarti HNO3 ini kehilangan 1 ion H+. Karena kehilangan 1 ion H+, maka HNO3 disebut dengan asam. Sesuai dengan teori Bronsted-Lowry di atas, karena sebagai pendonor H+. Nah, sekarang perhatikan yang kedua, yaitu H2O. H2O di sebelah kiri anak panah sebelum bereaksi, itu kemudian setelah bereaksi di sebelah kanan berubah menjadi H3O+. Berarti H2O ini menerima 1 H+ berubah menjadi H3O+. Maka karena menerima 1 H+, maka H2O disebut sebagai basa. Nah, karena reaksi ini adalah reaksi kesetimbangan atau reaksi berjalan dua arah ke kanan dan ke kiri. Nah, sekarang kita perhatikan reaksi yang berjalan ke kiri. Yang sebelah kanan mula-mula terus berubah menjadi zat-zat yang sebelah kiri. Nah, kita perhatikan di sini HNO3, H3O+. H3O+ berubah menjadi H2O ke arah kiri. Maka H3O+ ini kehilangan 1 H+. Karena kehilangan atau melepaskan, maka H3O+ disebut sebagai asam. Kemudian NO3- kalau kita arahkan ke kiri berubah menjadi HNO3, maka NO3- ini akan menangkap 1 ion H+, maka disebut sebagai basa. Nah, terdapat pasangan HNO3 dengan NO3-.
Kalau HNO3 kita beri notasi asam 1, maka NO3- diberi notasi basa 1 karena berpasangan. H2O berpasangan dengan H3O+. Kalau H2O tadi kita beri notasi basa 2, maka H3O+ kita beri notasi asam 2. Nah, pasangan ini dihubungkan dengan garis, maka membentuk pasangan konjugasi. Sehingga asam 1 dengan basa 1 disebut dengan asam basa konjugasi 1. Asam 2 dengan basa 2 disebut asam basa konjugasi 2. Sehingga terdapat 2 pasang asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry. Nah, Bapak harap kalian bisa memahami ini. Dan teori yang ketiga tentang asam adalah teori dari Lewis. Nah, seorang ahli bernama Lewis juga mengamati ternyata ada beberapa zat yang masuk kriteria asam dan basa, namun tidak bisa dijelaskan oleh Arrhenius maupun Bronsted-Lowry. Maka Lewis meninjau dari permasalahan yang berbeda. Maka zat yang disebut asam menurut Lewis adalah zat yang menerima pasangan elektron bebas. Karena menerima, maka disebut dengan aseptor, pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron bebas atau donor pasangan elektron bebas. Tentunya titik tinjaunya berbeda dengan Bronsted-Lowry. Kalau Bronsted-Lowry tadi yang didonorkan adalah proton atau H+, sedangkan teori Lewis yang didonorkan itu adalah pasangan elektron bebas. Contoh, ada senyawa atau reaksi antara BF3 dengan NH3 menjadi BF3NH3. Ini bergabung. BF3 kalau kembali ke materi kelas 10 di ikatan kimia, B itu nomor atomnya 5, maka BF3 itu B itu tidak mungkin menjadi oktet. Jadi dengan pinjam 3 dari F, B itu hanya 6 karena nomor atomnya 5, maka kulit pertama terisi 2 elektron dan kulit kedua terisi 3 elektron. Sehingga dengan pinjam 3 elektron dari F, maka B itu hanya 6. Jadi tidak mungkin menjadi 8 atau oktet. Nah, senyawa seperti ini disebut di kelas 10 kemarin adalah disebut senyawa tuna oktet. Artinya tidak mungkin oktet. Nah, sebaliknya ada senyawa NH3. NH3, N itu nomor atomnya 7, sehingga valensi elektronnya 2, 5. Elektron valensinya 5. Dengan pinjam 3 elektron dari H, N-nya menjadi oktet, hanya duplet, hingga ini stabil. Perlu diingat bahwa di dalam NH3 itu N-nya masih punya sepasang elektron bebas. Nah, sepasang elektron bebas inilah yang dipinjam oleh B dalam BF3. Maka antara BF3 dengan NH3 itu langsung bergabung. Jadi tempat bergabungnya adalah di elektron bebas pada NH3. Maka karena NH3 memberikan sepasang elektron bebas, maka NH3 ini bertindak sebagai basa, sedangkan BF3 itu bertindak sebagai asam. Nah, demikian ada 3 teori yang bisa membantu pemahaman kalian tentang apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa. Nah, Bapak harap untuk lebih memahami tentang teori asam basa ini, silakan dikerjakan latihan uji kepahaman dari buku paket kimia yang dipinjamkan dari perpustakaan sekolah itu pada halaman 169. Silakan dipakai latihan, nanti dikumpulkan melalui format PDF.
Nah, kita tentang menentukan konsentrasi ion H+ dan OH-. Ada dua jenis asam dan dua jenis basa. Ada asam kuat, ada basa kuat. Perhatikan di buku paket kimia kelas 11 atau paket kimia 2 halaman 175. Menentukan ion H+ dan ion OH- asam basa kuat itu bisa digunakan dengan persamaan reaksi menggunakan perbandingan koefisien reaksi setara. Contohnya, tentukan konsentrasi ion H+ yang terdapat dalam larutan asam sulfat 0,2 molaritas. Karena asam sulfat itu termasuk ke dalam kelompok asam kuat, maka asam sulfat itu kita ionkan. 2SO4 terion menjadi 2H+ plus 1SO4 2-. Nah, kalau H2SO4-nya sudah diketahui 0,2 molaritas, maka H+-nya tinggal membandingkan koefisiennya 2 dibanding 1 dikalikan 0,2, sehingga diperoleh konsentrasi ion H+-nya adalah 0,4 molaritas. Kemudian menentukan konsentrasi ion OH- dalam basa kuat, contohnya kalsium hidroksida CaOH 2 kali 0,4 M. Kalsium hidroksida itu kalau dilihat di dalam tabel kelompok asam basa, kalsium hidroksida masuk di dalam kelompok basa kuat. Maka CaOH 2 kali diionkan menjadi Ca2 plus 2 OH-. Sehingga ion OH- konsentrasinya bisa dicari dengan perbandingan koefisiennya, yaitu 2 dibagi 1. Maaf, ini ada tergeser. Ya, tadi 2 dibagi 1 dikalikan 0,2 sehingga 0,4 M. Kemudian menentukan harga tetapan kesetimbangan asam Ka dan tetapan kesetimbangan basa Kb. Contoh asam lemah, asam cuka atau asam asetat dengan rumus CH3COOH akan terion menjadi CH3COO- plus H+. Maka harga tetapan kesetimbangan asam disingkat dengan Ka untuk asam cuka adalah konsentrasi ion CH3COO- dikalikan konsentrasi ion H+ pangkat koefisiennya, karena koefisiennya 1 di sini masing-masing pangkat 1, dibagi dengan konsentrasi asam cuka dalam kesetimbangan CH3COOH, sehingga Ka sama dengan konsentrasi CH3COO- pangkat 1 kali konsentrasi H+ pangkat 1 dibagi konsentrasi CH3COOH pangkat 1. Maka harga Ka kalau konsentrasi CH3COO- itu koefisiennya 1, H+ koefisiennya 1, maka dianggap konsentrasi CH3COO- sama dengan konsentrasi H+. Maka di sini kita ganti dengan CH3COO- itu diganti dengan H+, sehingga diperoleh konsentrasi H+ kuadrat dibagi konsentrasi CH3COOH. Maka dengan persamaan ini diturunkan bahwa konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikalikan konsentrasi asam asetat. Sehingga dirumuskan umum H+ sama dengan akar Ka kali konsentrasi Ha, yaitu konsentrasi asam lemahnya. Untuk basa lemah diberikan contoh yaitu basa amonium hidroksida atau amonia dalam air terion menjadi NH4+ plus OH-, maka diperoleh Kb-nya sama dengan NH4+ pangkat 1 dikalikan konsentrasi OH- pangkat 1 dibagi NH3 pangkat 1. Nah, karena NH4+ dengan OH- koefisiennya sama, maka NH4+ itu besaran konsentrasinya bisa dianggap sama dengan OH-, maka diperoleh persamaan OH- kuadrat sama dengan Kb, maka OH- sama dengan akar Kb dibagi dengan akar Kb dikalikan dengan konsentrasi basa lemah atau NH3, sehingga diperoleh persamaan umum OH- sama dengan akar Kb kali Mb.
Jadi kalau tadi untuk asam itu Ka kali Ma, kalau basa Kb kali Mb. Kemudian menentukan konsentrasi ion H+ dan OH- pada asam lemah. Menentukan konsentrasi H+ OH- asam lemas tidak boleh menggunakan persamaan reaksi karena jumlah H+ dan OH- dalam ionisasi itu tidak sempurna atau tidak dihasilkan secara maksimum seperti halnya dengan yang asam basa kuat. Maka harus menggunakan rumus tadi, sehingga konsentrasi H+ itu sama dengan akar dari Ka kali M asam, sedangkan konsentrasi atau rumus yang kedua, jika diketahui derajat ionisasinya, maka H+ sama dengan derajat ionisasi dikalikan konsentrasi asam. Nah, untuk basa sama, OH- sama dengan akar Kb kali Mb, atau OH- sama dengan alfa kali konsentrasi basa, di mana alfa derajat ionisasi karena lemah itu lebih besar dari 0 kurang dari 1, sedangkan untuk asam basa kuat itu alfanya berharga 1. Ka tetapan kesetimbangan asam lemah, Kb tetapan kesetimbangan basa lemah, kemudian M adalah konsentrasi, kalau Ma konsentrasi asam, kalau Mb konsentrasi basa. Ada latihan soal, tentukan konsentrasi ion H+ dan OH- dari larutan berikut ini. Ada 4 soal, nanti silahkan dipelajari, dicoba untuk dimasukkan ke dalam rumus tadi. Kemudian contoh senyawa amphoter. Senyawa amphoter adalah suatu unsur yang dapat membentuk dua sifat senyawa. Contohnya arsen, AS. AS itu bisa bersifat asam, AS juga bisa bersifat basa. Kemudian contoh lagi SB, kemudian PB, ZN, SN. Nah, ini bisa bersifat asam dan juga bisa bersifat basa. Karena memiliki dua sifat, maka unsur-unsur ini memiliki sifat amphoter. Maka senyawanya disebut senyawa amphoter. Bisa bertindak sebagai asam dan bisa bertindak sebagai basa. Kemudian sifat asam dan sifat basa. Sifat asam itu yang pertama rasanya asam. Ya, tentunya tidak semua asam itu bisa dicicipi dengan lidah kita. Karena ada jenis-jenis asam yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua bersifat korosif, membuat logam berkarat atau larut. Yang ketiga memerahkan lakmus biru. Sedangkan sifat basa adalah yang pertama rasanya pahit atau kesat. Jadi kalau pada waktu mandi tidak sengaja air sabun itu mengenai lidah kita, ya terasa getir, terasa pahit. Nah, itulah sifat basa. Kemudian licin, jika diraba seperti sabun tadi, kalau kita kena ke tubuh itu ke tangan, ke permukaan kulit, kalau kita gerakkan gitu, geserkan gitu, terasa licin. Kemudian bersifat eksplosif atau merusak dan membirukan lakmus merah. Perlu Bapak ingatkan bahwa untuk mengetahui asam atau basa itu tidak boleh menggunakan indera kita, karena ini sangat berbahaya. Asam tadi bersifat eksplosif, logam aja bisa larut. Nah, apalagi tubuh kita. Nah, tubuh kita itu kan juga ada kandungan logamnya. Tulang, kuku itu ada kandungan kalsiumnya. Maka kalau terkena asam ya langsung larut. Ya, jadi tubuh kita bisa hilang karena larut ke dalam larutan asam tadi. Sifat basa juga begitu. Basa itu bersifat eksplosif, merusak. Maka tidak boleh sembarangan dalam menguji apakah larutan itu asam atau basa.
maka ada alat pembantu mengetahui asam basa, disebut dengan indikator asam basa. Macam-macam indikator asam basa. Yang pertama adalah kertas lakmus merah dan biru. Ini yang paling sederhana. Jadi kalau kertas lakmus merah itu dicelupkan ke dalam larutan, kok berubah menjadi biru, berarti larutan itu bersifat basa, karena basa tadi sifatnya membirukan lakmus merah. Kalau lakmus biru dicelupkan ke dalam asam, berubah menjadi merah warnanya, maka larutan itu adalah larutan asam, karena sifat asam tadi adalah di atas tadi adalah memerahkan lakmus biru. Kemudian yang lebih spesifik lagi, lebih teliti lagi, disebut dengan indikator universal. Ini juga jenis kertas lakmus, tetapi diberikan rentangan perubahan warna, sehingga bisa dikenali dengan pH-nya. pH-nya perubahan warnanya itu pH 1 sampai 14. Kalau yang kertas lakmus merah biru tadi tidak tahu rentangan derajat keasamannya atau derajat basanya berapa. Hanya mengetahui, oh ini asam, ini basa. Nah, kalau indikator universal, selain mengetahui asam, itu juga mengetahui asam itu pH-nya berapa. Jadi pH 1 sampai di bawah 7 itu bersifat asam, sedangkan pH 7 itu bersifat netral, dan pH di atas 7 sampai 14 itu bersifat basa. Nanti ada perubahan warna dari warna merah tua sampai biru tua. Kemudian alat yang lebih canggih lagi yaitu dengan alat yang disebut dengan pH meter. Ini menggunakan hasilnya digital, hingga langsung terbaca di sana pH-nya bukan hanya 1 sampai 14, itu pH 0, itu terdeteksi. Ini lebih teliti lagi. Kemudian ada indikator yang lain, yaitu indikator cair, disebut dengan penolpetalin atau PP. Ada indikator brom timol biru, BTB, metil merah MM, metil oren MO, timol biru, brom timol biru, kemudian brom kresol hijau, brom kresol ungu, ada kresol merah, aliasrin kuning, kemudian indikator alamiah yaitu jenis ekstrak tumbuh-tumbuhan, bisa diambil dari ekstrak kunyit atau kunir, kemudian ekstrak bunga sepatu, ekstrak kubis merah, dan lain-lain, kulit manggis dan lain-lain. Ada beberapa indikator alamiah yang juga bisa dipakai untuk mendeteksi adanya sifat asam atau basa. Nah, ini rentangan perubahan warna, trayek warna tentang indikator cair tadi. Brom timol biru TB itu rentangannya perubahannya antara pH 1,2 sampai 2,8, yaitu warna merah sampai dengan kuning, dan seterusnya sampai aliasrin kuning, yaitu rentangan warnanya adalah 10, pH 10,1 sampai 12, dan seterusnya. Ini rentangan warnanya di sebelah kanan. Nah, ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perhitungan menentukan pH dari suatu bahan yang diuji. Ini ada beberapa contoh. Contohnya ada larutan diberikan dengan indikator dan trayek pH warna. Ada metil merah dan seterusnya seperti ini. Nah, dari hasil pengujian limbah, maka diperoleh pH-nya lebih besar dari 10. Maka warna sampel pengujian indikator metil merah, brom timol biru, penolpetalin berturut-turut adalah titik-titik. Nah, metil merah karena pH-nya 10 berarti di atasnya 6,3. Maka jika dideteksi dengan metil merah akan terdeteksi warna kuning. Sementara dengan brom timol biru pH-nya 10 berarti di atas 7,6, maka warnanya biru. Sedangkan penolpetalin itu di atas 10 sampai ke atas itu warnanya merah. Sehingga bisa dijawab untuk permasalahan ini, air limbah itu jika dideteksi dengan 3 indikator ini akan memberi warna kuning, biru, dan merah. Jadi jawabannya yang kuning, biru, dan merah yang poin C.
Kemudian perhatikan ini ada soal-soal latihan. Bahasa Arab ini juga bisa dipakai untuk latihan, untuk memahami tentang bagaimana menentukan ion H+ dan ion OH- dalam suatu larutan asam dan basa. Ya. Pertemuan ini sampai di menentukan ion H+ dan ion OH-, dan di kesempatan berikut nanti kita akan membahas tentang pH larutan. Demikian anak-anak, Bapak harap ini bisa memberikan pemahaman tentang apa asam dan basa. Dan Bapak tetap ingatkan, jaga jarak, cuci tangan, memakai masker, supaya hidup kita selalu terjaga kesehatannya. Demikian, selamat pagi. Kita akan bertemu lagi di kesempatan sesi yang kedua tentang pH larutan. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.